Podcast kali ini disponsori sama anggota KPPS ya. Ya, betul. Katanya setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu udah rekam ini ceritanya. Kayaknya udah. Ya, pasal 43 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ngeri. Pembahasannya berat ya. Oke. Hai biofriend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di podcast Ngalor Ngidul. Iya, tapi ngetan ngulon. Enggak. mata angin. Kalau di bahasa Indonesiain apa ya? Gitu. Ngalor ngidul apa sih? Kemana-mana ya udah. Ya itu. Ngalor itu arah. Iya tahu arah. Dia kemana-mana maksudnya. Maksudnya kemana-mana, ke sana kemari gitu. 2 gitu. arah doang. Ya udah. Clear. Ya jadi kemarin kita sudah mengikuti 3 debat calon. Iya kan? Iya. Calon 3 apa 4 sih? 3. Oh, iya, Ketiga kan? 3 cawapres 2. Iya. Iya, kita kemarin udah mengikuti 3 kali debat capres ya. Dan ya tadi yang saya bilang di awal tentang ya kita punya hak kok untuk memilih dan dipilih. Tapi bohong. Boleh. Konteksnya sekarang memilih. Yang memilih itu emang umurnya berapa dulu, dijelasin dong. Ayo. Sesuai dengan ngomongin di sini nggak ada Pak. Ini Umur anggota legal untuk KPPS memilih nggak ngasih tahu syarat dan ketentuan. Iya, boleh. Kurang lengkap informasi dari anggota KPPS. Kalau saya sih waktu itu 17 tahun. Pokoknya udah punya KTP sih. Iya. Ya, itu syaratnya. Sudah punya KTP. KTP apa? KTA bisa ya? Gimana? Syarat dan ketentuannya apa? Anggota KPPS? Warga negara Indonesia. WNI. Oke, WNI, wajib WNI. Terus Umur 17 tahun ke atas. Itu rating film. 17 plus. kalau di kamera ya ngomong gini, 17 tahun ke atas. Ragu gitu sebenarnya. Serius, Ibu KPPS. Jadi 17 tahun ke atas kalau belum punya KTP gimana ya? Ada apa? Surat apa? Surat cinta. Pendataan dari kelurahan. Bahwa sedang dibuat KTP-nya. Itu tahu. Ya, berarti WNI 17 tahun ke atas dengan catatan kalau misalnya nggak punya KTP berarti ada surat keterangan dari kelurahan. Yeah. Terus ya. Tuh kan deg-degan dia. Iya, baik. Jadi kalau misalnya kali ini kan memang pemilunya lumayan rame ya. Ya. Kalau tahun 5 tahun ke belakang ya. 2019. Ya 2019 itu cuma 2 kandidat. Kalau sekarang ada 3 kandidat. Di mana digadang-gadang beberapa putaran. Oh enggak. Iya nggak sih? Iya. Karena kan bisa ada jadi 2 putaran. Bisa jadi 2 lap. Tapi mungkin 1 enggak sih? Ya mungkin aja. Kalau nggak sudah ada yang tahu. Kalau sudah terpaut tinggi. Iya. Ada Rencana syarat Allah sih. sih. Iya. Ya, jadi lumayan menarik nih untuk pemilu sekarang. Cuman ya kita di perguruan tinggi dan kita juga ada mahasiswa yang mungkin baru pertama kali. Iya. Betul tidak? Betul. Biasanya bukannya Pengalaman saya juga dulu waktu pertama kali memilih. Loh, ini bukan yang pertama kali, Mas. Waktu dulu. Enggak, sekarang saya pertama kali. Malah di ini ya. Pertama kali milih itu waktu baru kuliah banget juga. Sama. Lu mau ceritanya mau ngemudain tapi Iya, dianya tapi nggak menolak. mau. Nggak terima, nggak apa-apa. Iya. Gue paham sih maksudnya. Emang dia udah tua udah. Padahal itu udah 4 kali milih. Enak aja. Ini 4 kali 5 udah 20 kali tahun. kedua deh kayaknya. Tapi bohong. Iya. Jadi kalau misalnya ngomongin pemilu, ya kalau kita sih punya pengalaman untuk memilih gitu ya. Walaupun gue pernah golput. Pernah tidak memilih. Karena beberapa alasan. Oh tentu saja, saya punya alasan. Bukan tanpa alasan. Kalau saya sih sampai saat ini belum pernah golput ya.
Saya pernah golput. Kenapa tuh? Kok tiba-tiba gue yang ditanyain ya? Ya nggak apa-apa, berbagi pengalaman. Kita melihat dan mendengar perspektif orang yang golput itu gimana sih gitu loh. Yang pertama nih, kalau saya golput, alasan utama saya golput, pusing milih legislatif. Kayak kok banyak banget gitu posternya dengan berwarna-warni itu gitu kan dan lain sebagainya. Itu bikin boring kalau buat saya ya. Karena gini, ya nggak kena juga, nggak pernah ketemu juga. Terus kalau yang lain kan ada yang dapat ketukan pagi hari gitu kan, serangan fajar dan lain sebagainya. Gue enggak gitu, benar-benar buta, sebuta itu. Emang nggak tergiur sama itu diskonan yang tunjuk jari habis pemilu gitu? Enggak. Ada ya? Ada sempat, tapi nggak tergiur juga sih. Jadi alasan gue kenapa golput, pusing. Pusing. Iya, terlalu banyak legislatif. Iya. Jadi ya udah. Pada akhirnya pun waktu gue memilih, ya gue milih yang kebanyakan artis sih. Ini sebagai konteks ya, maksudnya Bu Nadia tuh bingung itu untuk Bu Nadia kakak ya, mohon maaf koreksi loh. Pemilihan untuk di tingkat caleg ya, legislatif, yaitu DPR RI sama DPRD kota atau kabupaten Bekasi. Betul. Belum juga. Enggak Bekasi waktu itu gue di Bandung. Bukan di Bekasi, koreksi. Nah, dan ada satu lagi DPD loh. 3 ya. Total ada 4 sama presiden. Iya. Lurah masuk nggak lurah? Jadinya kan lurah kan? Iya, jadinya kita tuh dapat 4 kertas gitu kan. Iya. Dimana kita tuh harus benar-benar ngebuka yang segede gaban gitu. Ya. Terus kayak harus milih, terus kayak bingung. Ada yang cuma namanya doang, ada yang ada fotonya gitu. Yang pada akhirnya gue pilih pada saat gue nggak GoFood ya. Gue pilih golongan di GoFood sama GoFood. Lapar kayaknya. Golongan food. Gue pikirnya GoFood sumpah. Udah. Ya oke, golput. Yang gue pilih adalah nama artis. Ya karena tahu. Maksudnya ada waktu itu tuh salah satu public figure di Bandung yang memang identik sama Bandung gitu ya. Udah gue pilih dia gitu. Kayak gitu. Karena kan nggak ada fotonya kan. Kalau gue nggak salah legislatif. Ada fotonya. Ada yang nggak ada. Ada yang nggak ada, bener-bener cuma deretan nama. Photoshoot itu. Yang biru doang. Gimana mau dipilih kalau kagak ada fotonya coba. Yang lucu, gue kemarin lewat tuh di jalan, ada yang fotonya pakai Pixar ya? Iya, pakai itu apa namanya? AI. Iya loh. Bukan AI sih, kayak kartun gitu sih. Jadi alasan gue nggak milih ya itu terlalu banyak pilihan gitu. Jadinya males. Dan pada akhirnya mau tidak mau memilih, ya milihnya juga nggak salah, yang setahu gue aja gitu. Gitu. Tapi kalau presiden sih enggak ya. Untungnya karena kan presiden jelas gitu ya, ada debatnya, ada kampanyenya dan lain sebagainya. Sosialisasinya itu lebih terjangkau ke seluruh masyarakat kalau pilihan presiden. Jadinya kalau presiden ya gue nggak golput. Tapi kayaknya kalau yang masalah tadi memang dialami sebagian besar orang deh, karena ketidaktahuannya itu. Maksudnya pasti kurang sosialisasinya kayak presiden gitu kan. Siapa yang dipilih? Iya kan yang disosialisasiin sebenarnya bukan calon-calonnya, lebih ke pendidikan politik untuk memilih caleg atau yang lain-lain gitu. Pendidikan bahwa keperluan untuk memilih 3 selain presiden itu ya gitu loh. Seberapa penting sih kita milih selain presiden itu, efeknya nanti gimana gitu. Iya. Tapi menurut lu maksudnya penting gak sih? Kan kita tuh ada 4 nih pemilihan legislatif, DPRD, DPR apa lagi? DPRI, terus DPD. Nah, maksudnya sepenting apa sih? Karena kan kalau misalnya presiden itu pasti kita milih dong. Ya enggak sih? Karena ya tadi sosialisasinya jelas, debatnya jelas, visi misi dan lain sebagainya juga kita tahu. Bahkan di pemilihan sekarang itu sampai ada kuisnya ya. Maksudnya even lu golput, coba deh pilih berdasarkan apa sih tadi pertanyaan yang tadi? Pertanyaan kebijakan. Pertanyaan kebijakan yang disertakan sama masing-masing cawapres gitu. Sedangkan kalau yang lain kan nggak ada gitu. Nah, tapi efeknya apa sih kalau misalnya kita golput di 3 itu? Efek ke kitanya apa?
Menurut lu ya. Efeknya kita nggak punya dasar kekuatan Mukanya serius buat banget ya. buat apa ya, buat nagih gitu. Ya punya, tapi nggak sekuat itu karena kita nggak berpartisipasi di politik itu. Nagih apa nih? Nagih utang, Pak. Nagih apapun bentuk output dari dia berkegiatan. Kalau secara sederhana ke DPRD ya, kalau dia kan cakupan politik. Sebentar. Ada 4 nih. Yang paling dekat dengan rakyat. DPRD. DPRD. Oke. DPRD. Karena itu dipilihnya melalui wilayah ya. Dapil, daerah pemilihan. Yes. Nah, itu nanti misalnya di kalau Kota Bekasi biasanya per 2 kecamatan gitu. Nah, nanti tugasnya calon anggota legislatif tersebut tuh yang nantinya bakal calonnya itu ngurusin dari 2 kecamatan itu seharusnya ya. Menyuarakan dari 2 kecamatan itu. Iya, betul. Misalnya kalau sebelumnya tahun lalu bukan tahun lalu ya. Pemilihan terakhir tuh saya milih cewek. Ingat ya kalau cewek. Yang sekarang ada di belakangnya calon nomor. Soalnya saya pernah ketemu secara langsung. Gue tahu. Bener gak sih? Dulunya. Suara gue buat suara. Bahas-bahas ya. Nah, itu. Kasih ini dong, jangan spesifik Pak. Kita nggak Kan yang lalu. nggak bawa partai ini. Kan yang lalu. Iya. Nah, Buat yang lalu aja. partai. Partainya bilangnya. Terus Ngomongin partai, yang balik lagi ke tadi sosialisasi. Sebetulnya udah ada salah satu partai itu yang sosialisasinya lewat media. Ada salah satu mungkin. Sebenarnya itu bukan tugasnya partai loh menurut saya. Enggak, maksudnya tadi kan kalau kita mau bilang supaya masyarakat tuh kenal siapa yang dipilih. sebentar. Ini tadi gue bahas dulu nih. Sebetulnya leveling kan maksudnya harus tahu dong alasan untuk tidak golput. Iya nggak sih? Nah, gue pengen tahu nih leveling sampai ke presiden tuh yang mana dulu nih gitu. Yang paling dijangkau sama masyarakat. Maksudnya yang lingkupnya lebih kecil gitu ya. Kemudian naik sampai ke presiden. Itu levelingnya gimana? Tadi kan ada dapil tuh. Iya. Terus level keduanya? Iya, dapil itu kan ngelihatnya kan ngelihat ngelihat imbasnya itu dari dapil ya, maksudnya DPRD kota dan kabupaten itu diletakkannya di mana gitu calonnya gitu. Misalnya saya ngelihat satu anggota bagus, dia punya program bagus, tapi ternyata dia nggak nyalonin di wilayah KTP-nya pemilih, ya nggak bisa gitu. Berarti itu sesuai sama daerah kan? Sesuai sama daerah. Nah itu pentingnya kita kenalan sama calon-calon anggota itu. Nah yang kayak gitu tuh jarang banget. Kenalannya itu rata-rata lewat baliho, banner gitu di jalan-jalan. Itu tuh susah kan. Ya gimana kita tahu dengan identitas orang doang terus program apa sedikit gitu. Lewat media kayak gitu kan secara singkat doang, lewat-lewat doang kan. Kita jarang komunikasi, itu susah banget. Berarti seharusnya lebih memblusuk lah ya ke masyarakat. Apalagi ini cuma 2 wilayah kan, 2 kecamatan. Kemudian level keduanya belum dijawab. Level keduanya, setelah DPRD, DPR. Ya kalau itu menurut gue sih DPR RI. KPPS gimana? Yang kebijakannya langsung kerasa langsung ya ke pemilih. Bentar. Apa dulu dapil tadi? DPRD Kota Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, baru presiden. 5 berarti sekarang. Iya. Memang 5 kayaknya. 5 Tadi 4. DPRD. Jadi nanti akan ada 5 kertas yang teman-teman dapat. Iya enggak sih? Iya. Iya, 5 kertas yang tanggal bakalan 14 didapat. tuh serentak ya? Serentak kan? Kirain presiden lu. Ih, itu bukan dia. Kita mau ngobrol tapi dianya juga belum Tahu. Ini yang pada ngeriset ngobrol tapi pada kagak riset nih. Iya, karena
Maksudnya kalau misalnya levelingnya gimana? Boleh dikasih tahu. Levelingnya itu kan dari DPD kota atau kabupaten. Yes. Terus DPD provinsi, terus DPD, DPR RI, baru presiden sama. Kalau kita undang ke sini boleh nggak sih? Ih, boleh loh. ngomongnya biar nggak di situ. Karena kita nggak tahu nih, berarti kita harus ada info dari anggota KPPS langsung. Yang sudah dilantik secara resmi. Ya boleh, sebentar kita setting dan kita hadirkan anggota KPPS Yang sudah resmi dilantik oleh pemerintah. Abdi negara. Nah, itu. Boleh perkenalkan diri. Halo. Be friends. Yang dari tadi dipanggil, nah ini orangnya. Iya. Jadi gimana setelah dilantik menjadi anggota KPPS? Sejujurnya sih masa kerjanya emang tanggal 14 Februari, jadi belum masuk masa kerja, Iya, baru dilantik. oke. Sama ikut BIMTEK. Nah, itu. Belum ikut Karena- BIMTEK. Udah. 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 Justru karena udah ikut BIMTEK, bagaimana pandangan Anda terhadap kami-kami yang sudah yang berencana golput? Yang berencana gue. Berencana golput. Pertama, Saya mengucapkan Marilah terima kita kasih. saya membuka tahu dulu acara alasannya ini. golput itu apa. Kan tadi gue udah bilang. Salah satunya. Salah satunya pusing. Pusing terlalu banyak. Kayak dalam satu waktu dapat 5 Yang berencana surat. golput Bu Nadia loh. Kenapa lu panggil gue ibu lagi? Kalau Mas Wahyu dan Mas Kresna nggak beneran. Jarak misalkan jarak. Iya, Jarak karena yang apa? pertama gue di Bandung. KTP gitu. gue di Bandung tuh. Lah ya kan libur panjang. Enggak. Ya diurusin. Kok apa yang diurusin? Perpindahan surat itu TPPS. Iya, ya, sebentar. Ya. Kan lu tanya nih alasan gue golput. Itu saya. Iya, yang pertama pusing tuh dalam satu waktu dapat 5 kertas dengan segede gaban gitu kan. Ada yang bener-bener list doang kan, list nama doang. Ya nggak sih? Gak ada fotonya kan? Ada. Ada yang nggak ada fotonya. Ada fotonya nanti kecil gitu. Semuanya ada fotonya 3 sekarang. kali 4 ya. 12. Oh. Kalau gue Iya. ngomong 4 kali 6, juga. Berapa? 3 kali 4. Iya 3 kali 4. Tapi ada fotonya. Itu ya yang buat legislatif. Tapi banyak kan? Banyak. Gede banget kan? Enggak gede banget sih. Terus bilang gedenya lihat gue lagi. Aduh. Ya, Ya kayak ukuran kertas biasa. ya kertas biasa itu Tapi ada nggak- ukurannya nggak A5, gede banget. A4, A3 tabloid, biasanya atau A3. Iya kan? segede gimana? Udah, balik lagi. Ini kok jadi ngomongin kertas sih? Lah iya biar tahu, enggak kaget pas ngelipet loh. Gitu. Kok panjang gitu. Jadi kan dibagi-bagi kertasnya. Kok enggak habis-habis. Iya, terus Lu lupa dulu. Tuh, gimana pas BIMTEK nggak nanya ukuran kertasnya berapa gitu. Ya enggak dong, cuman kan udah terbagi tugas-tugasnya. Ini kertas art paper apa art karton gitu. Ya enggak kayak gitu. Cross foto kali. back to the track. Oke. Iya, jadi alasan golput jauh di Bandung itu yang pertama. Yang kedua pusing karena nggak kenal juga. Ya bayangin gue di Bekasi terus harus nyoblos di Bandung gitu kan. Iya, apalagi Kayak- itu untuk Bu Nadia kebijakan calon-calon anggota legislatif itu nggak langsung berdampak ke kehidupan Bu Nadia. Begitupun orang-orang yang di luar negeri loh. Alasannya Yes. itu ya. Gitu. Kecuali memang, tapi mungkin gak ya, maksudnya KTP-nya Bandung, tapi based on dia tinggal di mana, berarti kan efeknya akan langsung ke orangnya. Iya nggak? Iya. Gitu. Itu yang bikin gue males gitu. Terus kalau misalnya gue mau Pengen marah. nyoblos, Pengen marah. nggak usah marah-marah. Pengen marah. Udah gondok. Terus kalau misalnya gue ke Bandung dulu pas nyoblos tuh, itu kan kayak makan duit gitu loh. Gak ada loh anggota legislatif yang gantiin duit gue buat balik ke Bandung, gak ada. Nah, Jadi Make sense gak? make sense. Iya. terus jadi Alasan kenapa gue nggak Kenapa golput? Iya, alasan gue golput. Dan ada nggak sih alasan dari anggota KPPS supaya gue nggak golput? dengan alasan tadi. Sama Marilah. Kenapa harus gitu sih? jadi kayak nanya lagi golput. Ya udah, pertama. Sebagai anggota KPPS. Asik. Saya nggak berurusan Anda iya. golput atau memilih apa gitu. Betul. Tugas saya hanya sebagai komisi penyelenggara
Gak usah digebrak-gebrak dong. Iya, tapi kan kalau misalnya ada list dari anggota masyarakat Anda yang ada di list itu nggak milih, tetap ditanyain kan? Pasti ditanya. Nah iya, pasti ditanya. Gimana sih? Berarti kan secara tidak langsung Anda itu akan ngurusin yang golput juga. Tapi yang golput itu bukan urusan kita sebenarnya. Wah, anggota Karena KPPS itu yang tidak baik ini. hak pemilih masing-masing. Iya betul. Berarti diperbolehkan untuk golput sebetulnya. Tidak diperbolehkan juga. Tapi urusan mau golput atau enggaknya itu hak masing-masing pemilih. Tapi anggota KPPS tuh berhak nggak untuk menghimbau? Iya, tapi kan hak gue dong bisa golput, ya nggak sih? Kayak bangga banget Iya. gue golput. Enggak juga sih maksudnya. Golput bangga ya. Iya, enggak, maksudnya kan kalau misalnya tadi dari pasal yang gue baca itu hak. Hak itu berarti boleh dilakukan atau tidak. Tidak ada kewajiban dong. Hak. Kecuali kalau misalnya wajib. Hak untuk memilih. Istilah Iya. bahasa berat banget. Hak untuk memilih. Bener kan? Iya. Hak sepatu. Hak iya. Boleh nggak sih nggak milih? Mungkin Kan bingung kan? mungkin maksudnya bukan lebih ke sana sih. Enggak. Kalau misalnya hak, ya gue Kalau boleh dong ngomong tidak boleh, memilih. ya boleh. Ah. Bagi saya boleh. Iya kan? Tapi suara itu akan sia-sia dan Dimanfaatkan oleh orang ada lain. kemungkinan untuk dimanfaatkan juga. Itu gue make sense. Kalau misalnya kayak isu di 2019 pada saat pemilihan, beberapa kertas kertas pemilihan itu ada yang memang dimanfaatkan karena Iya. banyak yang golput. Itu gue nggak mau. Tapi gue juga bingung kalau misalnya harus milih gitu loh. Jadi gimana? Jadi lebih baik milih tanpa tahu siapapun itu daripada golput. Itu pengalaman waktu saya pertama kali milih. Saya masih kuliah di daerah Jawa Barat. Terus tapi pemilunya kan saya KTP-nya masih di Jawa Tengah tuh. Bener-bener milih caleg dari Jawa Tengah, dari kota gitu. Bener-bener buta, sebuta itu. Bener-bener nggak kenal siapa gitu. Akhirnya pilih partainya bukan orangnya. Ya mungkin itu salah satu ini juga ya. Solusi. Oke. Bingung. Baik. Akhirnya Tapi suaranya masuk ke partai, bukan ke orang. iya, Tuh. itu penting sih. Yang kedua baru saat itu saya sudah pindah KTP ke ibu Jakarta. kota. Nah itu tuh karena cuman berkesempatan ketemunya sama satu calon, ya udah akhirnya ketemu itu doang yang dipilih. Partainya cewek. Iya, cewek. Tapi balik lagi ke yang tadi, maksudnya kita perlu nih knowledge apa aja yang harus yang nanti akan kita hadapi. Kayak tadi tuh serangan fajar yang akan kita hadapi. enggak, kayak misalnya ketika lu datang nih ke tempat pemilihan Pemungutan Iya. suara TPS. tempat pemilihan umum. Pembuangan sampah dong. Kebenar TPS. Apa? TPS ya, tempat pemilihan, Tempat pemungutan. tempat pemungutan suara Kan nih. bukan dipungut ya padahal ya. Kita nyoblos. Apakah kita akan mempermasalahkan tentang TPS? Kalau mungut capek, kan gue itu capek. mungut di mana gitu loh. Iya. Udah. Gue pengen tahu nih, maksudnya ada berapa kertas yang nantinya kita dapat, terus itu pemilihannya apa aja? Boleh dijelasin? Ya karena ini pengalaman pertama juga sebagai abdi negara. Ini kan udah bimtek. Bu Bimtek tuh jangan. Iya. Bimteknya ngopi doang ya. Lanjut. Jadi bahasnya dari mana dulu ya? Tadi Jadi itu ada- kertasnya berapa biji? Ya kertasnya nanti yang Berapa akan banyak? kita dapat itu berapa biji, terus itu tuh Berapa biji? Berapa banyak? di biji Ini deh, kalau saya sih buat yang awam-awam banget, coba buka situs Bijak Memilih. Buat pemilih pemula, pemilih yang awam sama politik itu sangat bermanfaat ya, karena menurut saya itu situsnya mereka mengklaim independen. tidak memihak siapapun ya. Ya, karena memang ditujukan untuk teman-teman pemilih pemula yang paling banyak untuk tahun ini presentasenya dibanding pemilih yang lain. Oh iya. Iya, mengedukasi, benar-benar mengedukasi. Nah iya, bagi- kita butuh edukasi itu sih sebetulnya. Tuh, betul. iya, dari
di situs itu ada background kandidat-kandidatnya, tapi cuman capres ya, karena kalau background kandidat yang lain bakalan banyak banget ya. Yes. Sama 101 untuk politik, pendidikan politik. Nah, itu yang penting sih. Jadi ya teman-teman bisa mengunjungi website tersebut ya nggak sih, karena saya yakin biofriend yang nonton yang memang mahasiswa Bina Insani ataupun di luar mahasiswa Bina Insani mungkin ada yang ini pengalaman pertama gitu. Terutama angkatan berapa sih? Angkatan 2001 ya? 2001 sampai ke bawah. 2001 udah pernah, Bu. 2019 ikut. Berarti 2004 ke atas. Iya, 2005. Enggak, maksudnya sebagai mahasiswa angkatan 2002 itu mungkin jadi angkatan jadi pemilih pemula gitu. Dan ya yang gue tahu sih ketika gue jadi pemilih pemula itu benar-benar seblank itu, dan itu gampang dirasuki dengan serangan fajar. Karena nggak semua aware sama politik, nggak semua aware dengan yang kayak gitu, apalagi anak muda loh. Iya. Jarang banget. Kenapa harus milih kayak dari DPRD dan lain sebagainya? Nah langsung kalau aja dah. sekarang saya nanya, Tadi belum dijawab. Berapa yang akan gue dapet ketika gue masuk ke TPS? Berapa lembar? 5 lembar. 5, koreksi tadi 4 kan saya salah ngomong. 5 lembar nih. Nah, lembar pertama Presiden. Warna hijau tuh DPRD kabupaten kota. Oh, dari Ada belakang. warnanya? Ada warna-warnanya? Ada Ada warnanya. Warnanya apa? hijau. Hijau itu DPRD kabupaten kota. kabupaten atau kota. Kalau buat yang buta warna gimana ya? Kan nanti ada tulisannya. ada tugas yang ngarahin dari KPPS. Itulah gunanya. Gue gitu. ngerasa parsial kan, buta warna sebagian gitu. Coba Hijau. kalau yang penuh ngarahin. gimana? Ada yang ini ngarahin. bentar dulu. Iya. Bahas warna. Hijau. Terus Biru biru. Apa tuh biru? DPRD. Tadi kan yang hijau DPRD Kota kabupaten. kabupaten. Kota kabupaten. Nah, yang biru itu Provinsi. DPRD provinsi. Terus Merah. merah. Nggak bisa provinsi biasa aja. Merah. Itu DPD. DPD. Terus Terus kuning kuning. DPR. RRI. DPR dan Abu-abu. Presiden. Presiden. Iya. Jadi akan ada 5 surat suara yang akan kalian dapat. Ada warna hijau itu DPR, DPRD kota kabupaten, kemudian warna biru Provinsi. DPRD provinsi. warna Merah. merah DPD. DPD betul ya? DPD, kemudian warna kuning DPR. DPR RI, dan yang terakhir warna abu-abu. Warna grey. Warna abu-abu itu pemilihan presiden dan wakilnya. Jadi jadi teman-teman ketika teman-teman ke TPS sebagai pemilih pemula, teman-teman akan dapat 5 itu. Pusing sih, tapi coba dijelaskan kenapa harus memilih. Nggak pusing nih, kan nanti ada yang ngarahin kok warna-warnanya. Ya, gimana cara memilihnya mungkin nggak pusing, tapi gimana cara memutuskan? Nah itu. Kejauhan, Pak. Iya. Kejauhan, Pak. sorry. Gimana? Nah itu yang cara pusing memutuskan? memutuskan harus milih siapa. Milih siapa itu yang pusing. Oke. Apalagi nggak cuma buat pemilih pemula ya. Saya aja kadang masih ngerasa gini loh. Kayak dampaknya buat gua apa sih? Betul. Untuk DPR RI, DPD, DPRD, DPR provinsi. Tuh, dampak yang bener-bener real buat gue apa sih gitu loh. Kalau buat capres, cawapres, gue masih sedikit memahami karena memang kebijakannya nanti nggak langsung berdampak, tapi lebih ke makro, langsung ke keseluruhan Indonesia. Yes. Itu dampaknya, dan memang jauh, nggak langsung berdampak langsung aja gitu. Terus? Nah, tadi gua ngomong apa ya? Lupa kan ya? Itu kan kalau misalnya pemilihan maksudnya kebijakan presiden. Ketika lu sudah memilih presiden, ya lu nggak akan bisa ngerasain langsung dampaknya. Iya, tapi tahu kan kerasa lah. Iya. Misalnya presidennya dulu ya, zaman-zaman yang gampang banget diingat tuh
Presiden Abdurrahman Wahid sempat ngasih libur libur puasa 1 bulan full tuh. Emang Nah kan full itu yang benar-benar teringat sampai sekarang tuh. Itu tuh kebijakan yang sangat lu ingatnya berbeda. libur doang ya? Iya Gua lupa bener. loh. Tapi kan berdampak kan. Itu, Oh iya, berdampak. Itu ke seluruh langsung ke wilayah kan, se-Indonesia benar-benar libur. Tuh, setelah itu nggak akan pernah ada lagi. Tak ada ya. Tuh, terus kalau kalian ingat kebijakan baru-baru ini banget ya. Hari libur nasional, nomenklatur itu istilah penyebutannya ya oleh Pak Presiden Jokowi untuk hari libur nasional apa sih, gue lupa ya. Yus yang apa sih, Isa Al-Masih jadi apa, Yesus Kristus ya. Nah itu kan langsung kerasa kan, kita jadi tahu tuh libur nasional nggak lagi disebut Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih atau apa sih selain kenaikan Isa Al-Masih. Gue lupa. Natal nggak ada nyebutnya Isa Al-Masih ya. Nah sekarang kan langsung nyebut Yesus Kristus gitu. Nah itu kan kerasa tuh, tahu kan kita dari Sabang sampai Merauke bakalan tahu oh libur nasionalnya namanya berubah gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita memilih legislatif, bukannya kita juga berasa ya? Kayak misalnya dulu nggak banyak beasiswa, ya nggak sih? Kalau sekarang lebih banyak beasiswa. Kalau kita di lingkungan Apa kampus tuh? ya. Kampus. Iya. Itu kan dari presiden juga. Nah iya, tapi kan maksudnya ada suara-suara dari masyarakat yang disampaikan melalui DPRD, nyampe ke DPR RI dan jadi kebijakan di presiden. Iya nggak sih? Kayak sekolah wajib 12 tahun sekarang, kayak gitu. Ya. Gitu. Infrastruktur juga loh. Nah iya, itu kayak jalan kadang provinsi dirasain, gitu kan. Jadi sebetulnya simple thing, ada beberapa hal yang menurut kita tuh ya sepele sih, kayak jalan berlubang gitu ya. Tapi kan memang penanganannya bukan lagi di kota, tapi harus di provinsi misalnya. Dan suara-suara itu Ya, yang disampaikan tergantung kan. jalannya. Iya, maksudnya itu contoh. Tapi kan maksudnya pada akhirnya itu masuk ke anggarannya yang ditetapkan oleh DPRD. Iya nggak sih? Nggak tahu. Tanya Ani deh. Kok nggak tahu sih? Aduh, knowledge-nya. Ya, tapi maksudnya dari kayak kebijakan-kebijakan itu simple, tapi memang kita rasakan dampaknya kayak beasiswa. Kemudian kalau yang berefek banget mah, ya nggak kebanyakan sih. Saya males ngomong takut menyinggung. Yang sedikit saya tahu lagi, kalau DPR RI gitu ya lebih ke undang-undang. Oh iya, Bukan kan penetapan. bukan ngurusin yang kayak tadi Jalanan. cuman ngedorong doang. Iya, contoh. 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 Iya sih. Halo. Iya, jadi contoh yang simple, karena kan gini, tidak semua orang paham perundang-undangan. Iya, Kalau saya betul. rasa ya. Betul. Jadi ya yang bisa kita kasih ya contoh yang realnya aja kalau buat masyarakat mah gitu tah. Iya nggak sih? Saya agak inget nih ya. Kalau Saya agak inget. setiap anggota DPR itu ada masa reses. Masa reses itu balik ke dapilnya masing-masing. Koreksi Terus? bentar. Nah, di masa reses itu Kok ada suara truk? Tiba-tiba. Nah, waktunya kita sebagai rakyat ngasih masukan ke anggota DPR, karena di masa reses itu anggota DPR tugasnya itu menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Jadi Kuker. masa reses itu turun ke lapangan. Nah, saat itulah kita bisa ngasih input, masukan apapun ke anggota DPR itu. Dan kita akan bisa ngomong langsung kan sebetulnya. Iya, kalau Ketemu. ngomong langsung. Nah, itu akses itu. Kalau itu kan masalah aksesnya. Yes. Iya, maksudnya seberpengaruh itu gitu. Ngerti nggak sih? Jadi
even lu nggak milih, even lu golput kayak gue, lu akan sia-siakan banyak hal. Karena pada akhirnya ketika lu golput, ada beberapa kebijakan yang mungkin tidak sesuai sama lu, dan jadinya kayak lu blaming gitu sama orang lain. Padahal ya itu efek dari lu golput. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Kayak misalnya lu nggak milih presiden, yang pada akhirnya surat suara lu dimanfaatkan buat orang lain, sama orang lain gitu ya. Entahlah ya, walau alam gitu ya. Yang pada akhirnya bikin pesawat. Iya, pesawat-pesawatan ya. Ya, yang pada akhirnya memang merugikan, sebetulnya balik lagi ke diri lu, karena beberapa kebijakan tidak sesuai sama apa yang lu pengen. Ya nggak sih? Iya. Nah, makanya mungkin himbauannya seperti itu ya, Ibu KPPS. Bagaimana? Pesan-pesan untuk Ibu Abdi Negara. Nggak gitu kan. Oh iya, nggak gitu juga. Iya. Kan ini Anda Udah yang berarti bilang. kejawab kan ya? Iya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, menurut pendapat teman-teman gimana cara memilih kandidat calon-calon dari berbagai kandidat, banyak banget tuh 50-an kalau DPR apa gitu. Lu nanya Yang gue. terbaik itu gimana sih? Lu nanya gue. Iya, Kalau gue ya kan misalnya. berdasarkan Tadi kalau ada artis dipilih. ya, kalau ada artis dipilih, mungkin itu salah satu brand Itu- marking ya. Itu contoh yang tidak baik sih. Iya. Itu sangat tidak baik. Tapi salah. memang banyak dilakukan, nggak memungkiri, karena apa ya istilahnya, anak sekarang tuh gimmick-gimmick sederhana gitu, Iya. entah dari capres, entah dari calon anggota legislatif itu bikin gimmick-gimmick apa gitu, terus ya udah karena alasan sederhana itu jadi milih orang itu. Iya. Nah, Yes. kalau menurut saya jangan sampailah pakai alasan itu. Pakai cara yang lebih baik tuh, apalagi kalau kita kan lagi ngomongin di lingkungan akademisi nih, di kampus, Iya. teman-teman yang berpendidikan lebih tinggi daripada yang lain pasti punya alasan logis dan yang kuat lah buat milih gitu. Iya, Jadi betul. nggak ngasal-ngasal lah gitu. Nah, betul sekali. Saya menyesal. Tapi bohong. Menyesal. Ya memang ada kan, tadi di awal bilang Iya. nggak memungkiri, Tidak, tapi iya, betul. kalau bisa janganlah, apalagi kita di lingkungan akademis. Ngulangin lagi kan, Ani kayak kagak dengerin gua ngomong. Aduh, ibu ngapain sih? Itu. Nah, gimana nih alasannya menurut teman-teman kalau dari bertiga ini? Oh, dia melemparkan pertanyaan kepada kita semua sih. Ya. Kalau saya sih setuju tadi ya, misalkan daripada gitu kan, lebih baik pakai cara terakhir tadi, dilihat dari partainya. Kalau saya ya, dilihat dari partainya, mungkin kita juga pernah lihat yang sudah jadi sebelumnya dari partai tersebut gimana kerjanya. Mungkin ini masih kemungkinan itu ya, kalau memang dari yang sebelumnya bagus, mungkin yang ini juga sama gitu loh, karena dari satu partai yang sama gitu kan. Mungkin satu visi satu misi kan, Iya. karena dari partai yang sama. Bukannya biasanya kalau misalnya partai nih mereka punya visi misi dan tentunya itu diturunkan ke anggota-anggotanya kan, sehingga ya mau tidak mau mereka punya visi misi yang sama, cuman jalannya berbeda. Iya, makanya kan saya bilang mungkin Iya. dari yang sebelumnya udah bagus, Mungkin. Ya. yang sekarang juga mungkin bagus. Kayak Ya. gitu sih kalau saya. Karena kan ya tadi dari sekian banyaknya orang, kalau kita lihat profil satu-satu, Ya, kita ya, lihat ya. visi itu akan pusing balik Betul, lagi. betul. Kalau itu sih lagi-lagi kayak apa ya? Alasan bagi saya kalau seperti itu kayak alasan paling belakang gitu Iya, loh. Kalau betul. udah kepepet banget, aduh udah nggak sempet lah Iya, gitu iya. cari-cari Iya, padahal iya, itu iya. lagi. Kalau gue yang mantan golput, ini sempet banget mantan golput. Kalau gue biasanya akan lihat bagaimana orang itu punya, biasanya sih ada aja gitu ya obrolan masyarakat. Maksudnya kayak gue ada di satu lingkungan, terus ya di lingkungan itu ngomongin gitu. Persepsi yang terbentuk Yes, soal orang itu gimana betul, gitu betul. kan. Jadi ngelihat perspektif orang, kemudian kita bisa nyimpulin sendiri sih sebetulnya. Dan ya biasanya ada beberapa anggota maksudnya calon yang memang belusukan gitu. Nah, di belusukannya itu dia kayak menerangkan visi misi dan lain sebagainya, dan itu kan sebetulnya yang membentuk perspektif mereka yang hadir.
dan disebarkan ke yang lain. Nah, kalau gue sih mungkin itu bisa menjadi sumber lain gitu. Selain tadi partai gitu ya. Kemudian sebetulnya artis juga nggak main-main sih kalau buat gue ya. Karena gini, kita punya track record. Artis itu ngapain doang? Iya. Ya nggak sih? Artis lebih mudah dilihat daripada betul. Dan mereka pasti akan lebih gampang dicari track recordnya. Jadinya kalau bagi saya artis ya mohon maaf lebih mudah dilihat, lebih mudah untuk tidak dipilih. Iya sih. Kalau punya track recordnya tidak bagus gitu. Tapi kalau misalnya track recordnya bagus mungkin itu salah satu hal yang bisa jadi referensi juga kenapa harus pilih dia. Karena gitu. Sedikit juga artis yang terpilih gitu. Iya gitu. Kayak tadi artis cewek ya nggak sih, dan pernah ketemu belusukan juga gitu kan, itu gampang gitu. Jadi banyak cara, banyak referensi yang bisa teman-teman cari terkait bagaimana sih cara memilih, bagaimana sih saya menentukan ya apa yang akan saya pilih. Ya banyak referensi gitu, banyak cara. Yang jadi pertanyaannya, teman-teman mau atau tidak? Itu. Peduli atau tidak? Itu. Karena waktu saya golput, saya tidak peduli. Dan itu alasan besar. Sekarang lu Ngeledek. Dari tadi golputnya disebut-sebut mulu. Ya itu gedek dia sebagai abdi maksudnya negara. even lu milih pertama kali lu akan pusing. Lu akan bingung sama apa yang mau lu pilih karena nggak punya knowledge, nggak punya pengetahuan apa yang harus gue lakukan. Gue cuma disodorin kertas. Iya. Yang even kita lagi main-main gitu kan, cuma disodorin kertas terus siapa? Cerita lanjutannya tuh yang setelah saya milih perempuan yang di partai Perempuan baru artis itu ya. Cewek. di dapil nomor 1 Jakarta Pusat. Habis itu saya ngobrol tuh sama ibu saya, "Mah, Mama pilih siapa?" gitu kalau yang DPRD. Ternyata pilihannya sama. Padahal itu tidak direncanakan. Sehati lu sama ibu. Itu intuisi. Ibu saya juga seringnya ngelihatnya itu loh yang waktu itu pernah keluar di TV apa gimana, terus ngelihat story-nya Mas yang foto bareng apa gimana gitu. Terus jadinya milih itu gitu lah. Ibunya pilih efek gara-gara dia foto sama anaknya. Iya. Karena yang diketahui ternyata itu yang kenal, yang familiar gitu loh. Berarti sosialisasi penting ya. Ini buat para calon, terus ya itu sih tadi. Tapi emang beberapa caleg kadang suka datang Iya. ke rumah gitu. Bahkan memang partai ngiklanin partainya juga Itu gitu. yang saya bilang tadi ada beberapa partai yang sekarang udah pakai media di sini bukan media baliho gitu. Bukan, tapi media televisi gitu loh. Dia datang langsung malah ke rumah. Iya, enggak, maksudnya ada juga yang sekarang tuh dari bukan cuma presiden tapi dari yang DPRD tadi tuh ada yang pakai media televisi gitu. Tapi kita belum dapat jawaban Tapi dia. bukan dari televisi. Iya, jadi dijawab pertanyaannya Mas Wahid. Iya, coba. Kan dia bertanya pada kita bertiga. Enggak sih. Tadi apa ya pertanyaannya? Baru gue mau bilang, dia lupa nih Pilih pertanyaannya. kandidat yang baik buat pemilu ini dari 1 sampai 5 itu. Sebenarnya sih setiap kandidat itu pasti ada plus minusnya. Ya iya. Ya. Jadi kalau ditanya pilih kandidat yang baik, ya Semua baik. nggak semua baik sih, apa ya? mengarahnya ke bijak, tapi pada akhirnya nggak bijak juga sih. Gue udah ngebantuin semua baik. Lu tinggal tambahin gitu loh. Jangan di ini ya. Apa? Enggak, kita nggak ngebully loh. Enggak. Nggak boleh. Gue anggota PPKS, mohon maaf. PPKS. Iya. PPKS, betul. Intinya adalah Nyari GPT. Iya, intinya adalah kita nungguin loh. Apa tadi udah setengah jalan tuh apa? Durasi. Tadi setengah jalan apa? Intinya tidak ada yang ada plus minusnya. Terus tidak semua calon. Kan tadi gua jawab ashadu. tadi kan gua bilang salah tidak semua. server, Pak. Bukan login ini. login dari Bingung. lahir. Waduh, udah login. Lagi. Gak usah ketawa. Yang main. Iya, terus.
Jadinya Itu tadi terusin lah. Kalau enggak gue kasih poin nih. Gue udah bikin riset dikit lah ya. Ada 10 poin menurut gue yang perlu dipertimbangkan. Gimana caranya Banyak gitu. banget lagi 10. Oh, 3 gitu, 3. Iya, 3. 10. Ya, apa? Gak apa-apa. Nih, Yang nyontek pertama. dulu ya, nyontek. Boleh. Tadi udah disebutin pertama, pendidikan politik. Itu paling dasar dulu. Itu lebih kayak Tapi kalau misalnya sistem kita cara ngomongin pemilihan. pendidikan politik juga itu panjang lagi sih. Enggak, ya makanya singkat-singkat aja nih. Iya. Itu lebih ke gimana sistemnya, gimana caranya, gimana cara milih ya maksudnya. Terus sistem apa sih yang kita jalani sekarang. Kita harus sadar dulu maksudnya kita berjalan di sistem pemerintahan demokrasi, demokratos gitu loh maksudnya. Kita Berat, Pak. Kratos. Iya, Oke, iya, berarti itu untuk pendidikan pendidikan politik. politik itu teman-teman bisa cari referensi lah Ya, ya. carilah referensi pendidikan politik itu dulu. Nah, setelah itu yang kedua, cari nyontek ya. Iya, Informasi soal kandidat itu. Kandidat dari Stalking, Pak. Iyalah. Nah, Iya. teman-teman kan paling jago tuh stalking kan. Penyelam. Sampai coba The deh ya. power of netizen. Coba deh. Ketiga, Prioritas pribadi. Prioritas pribadi itu apa sih isu yang kalian pedulikan? Misalnya loh ya, saya bekerja di sini di lingkungan akademisi. Saya cari nih prioritas pribadi saya kan soal kebijakan pendidikan tinggi. Cari yang relate. Calon mana nih yang paling relate, yang paling peduli sama isu soal pendidikan tinggi. Apalagi kemarin terakhir Capres ngomongin debatnya isu pendidikan. Nah, cari tuh nyocokin yang mana nih yang paling peduli. Dari jawaban-jawabannya. Oke. Itu kan itu personal banget kan. Iya, ada betul. ada pula yang misalnya perempuan. Siapa sih calon presiden cawapres yang peduli sama hak-hak perempuan Iya. gitu. Itu loh. Kalau kemarin juga disabilitas tuh disinggung. Nah, itu prioritas. Ada yang isu lingkungan. Nah, yang peduli banget sama itu, ya cari yang relevan. Itu kan diriletin lah. Itu. Keempat, Debat sama wawancara. Nah, prioritas itu masih 6 ya? durasi. Nggak apa-apa. Nah, dari prioritas itu kan terlihat tuh salah satunya dari debat, dari wawancara. Debat kan nggak cuman kalau debat cuman di umum ya. Kalau Ya. wawancara kan banyak tuh sekarang di berbagai pihak. Di YouTube kita bisa cari wawancaranya seperti apa. Bahkan wawancara sebelum menjadi calon presiden. 5 tahun sebelumnya nggak apa-apa kita lihat sikapnya seperti apa sih, berubah nggak 5 tahun lalu, 10 tahun lalu sama saat ini. Ya. Nanti kelihatan tuh perubahannya. Itu nomor 5, kejujuran sama integritas. Sikap-sikap seperti itu tuh. Nah, dari wawancara kelihatan kan kejujurannya, Ya. integritas dari 10 tahun. Konsisten nggak sih ucapannya dari 10 tahun lalu, 5 tahun lalu sampai sekarang. Jadi relate setelah kita tonton berbagai wawancaranya gitu. Berbagai debatnya gitu ya. Konsistensinya tetap nggak sih ngomongin isu lingkungan dari awal sampai akhir. Kalau kelihatan fokus gue pecah. Ternyata orang ini nih tetap konsisten ngomongin soal pendidikan tinggi dari dulu sampai sekarang. Oh, berarti orang ini serius nih, nggak cuman jual omongan aja. Seperti itu salah satunya. 5 lagi capek gue. Berapa menit terakhir itu berbobot ya? Itu Sisanya 10 sama. menit. Ya, jadi golput jangan. Apalagi buat teman-teman yang dikategorikan pemilih pemula dan yang Pertama kuotanya, kali. iya, maksudnya kuotanya lebih banyak dibanding pemilih yang lain, ya mau tidak mau teman-teman harus ikut berpartisipasi dalam pemilu kali ini. Ya, kita nentuin nasib kita selama 5 tahun ke depan, betul tidak? Bagaimana teman-teman memilih pemimpin yang baik, bagaimana teman-teman memilih bukan suara. Kalau saya sih bilangnya jembatan yang nantinya akan menyuarakan suaranya teman-teman untuk menjadi sebuah kebijakan. Itu ditentukan di tanggal 14 Februari sekarang. Jadi kalau buat teman-teman yang tadi sih
saya salah banget ya. Maksudnya saya mantan golput. Mantan. Iya, dan lumayan menyesal sebetulnya karena yang pertama tidak berpartisipasi. Iya, partisipasi. Iya. Kemudian yang kedua, ya itu sesuatu yang sebetulnya ya memang ya nggak masalah juga sih, tapi apa ya, pada akhirnya blaming gitu. Nah, jadi saya sih sekarang memilih untuk tidak golput dengan ya tadi. Kirain saya sekarang mau golput. Enggak dong, kan udah tahu. Oke. Iya. Jadi kalau saya sih sekarang lebih kayak ngelihat siapa aja sih yang memang ada di apa sih yang ikutan jadi calegnya dan lain sebagainya, termasuk presiden. Iya. Gitu. Terus ngikutin debat walaupun ya kadang saya juga nggak ngerti gitu ya, tapi dari situ akan terlihat bagaimana perspektif mereka untuk menilai sesuatu, dan itu luar biasa sih. Maksudnya saya dapat insight banyak dari debat capres kemarin sama cawapres, dan hati-hati hoax karena di beberapa media sosial banyak sekali yang menjatuhkan. Banyak sekali yang menjatuhkan paslon-paslon, dan itu menurut saya ya tergantung teman-teman untuk ngambil kebijakannya gitu ya, mau percaya atau tidak. Tapi hoax tetap ada, jadi bijaklah untuk apa ya, memfilter kali ya, memfilter semua informasi yang ada, karena salah satu poin yang tadi ya stalking gitu kan, walaupun beberapa dialihkan negatif gitu ya stalkingnya, tapi untuk yang sekarang stalking buat paslon kayaknya lumayan positif gitu ya, karena kita bisa menentukan mana yang akan kita pilih. Bukan begitu teman-teman? Betul. Oke. Baik. Jadi kepada Ibu KPPS selamat bertugas di 14 Februari. Jangan lupa 14 Februari Apa? KPPS. Asik. Karena suara kita berdampak pada kebijakan yang akan diimplementasikan pemerintah nantinya. Oke. Siap. Siap Ibu. Suaramu menentukan Masa depanmu. Gitu ya emang. Ini ceritanya mau serius. Mau apa tagline-nya? Mikir tagline. Ya intinya teman-teman be a friend. Apapun yang teman-teman pilih nantinya gue mau serius ya. Okay. Dia kayak gini mulu, gue kira apa? Di sini kita tidak memihak siapapun. Di sini bukan berarti kita golput. Kita punya pilihan, walaupun pilihan kita mungkin berbeda, tapi kita punya cara yang sama untuk menilai. Iya sih. Caranya sama, tapi kan perspektifnya beda-beda dong. Ya pilihan kita pasti beda, jadi samain lah. Kami di sini bukan untuk mengarahkan ke salah satu, tidak, tapi kami berharap teman-teman yang berpikir untuk golput atau masih bingung menentukan pilihan sudah mulai cerah. Secerah kami disinari cahaya-cahaya ini. Feel free ya buat teman-teman mau komen, kasih pendapat, diskusi di komen. Iya, kami sebetulnya memang tidak ada background politik atau pendidikan politik gitu ya. Tapi yang kami harapkan teman-teman yang jadi pemilih pemula bisa lebih tahu aja gitu, dan ya kami juga pernah merasakan itu, ya menyesal sih. Gitulah. Golput. Itu sama barangkali ada diskon lagi. Oh iya. Sama bisa pamer. Buat mungkin bahan nanti konten. tanggal 14 Februari teman-teman BioFriend yang udah pilih boleh dong pamer. Ya terus tag aja ya Bina Insani. Iya, Bina Insani Terdapat University. kode voucher dari Dewi Aryani sebagai anggota KPPS yang baru saja dilantik. Ada lagi. Gaji senilai 1.100.000 akan dilimpahkan menjadi untuk voucher makan somai Bang Dion. Iya, selamat bertugas buat Ani, anggota KPPS dan anggota KPPS lainnya, dan yang bertugas di nanti tanggal 14, walaupun sebetulnya tugasnya bukan dari tanggal 14 doang ya. Ada persiapannya, ada nanti perhitungan suaranya dan lain sebagainya. KPPS doang. Oh iya. Tapi selamat bertugas dan mudah-mudahan amanah. Tidak ada lagi yang serangan fajar. Itu ada ya? Bukan. Oh, bukan. Nggak ada lagi yang memanfaatkan
kertas yang golput, Iya. karena tidak ada lagi yang golput. Tidak ada lagi yang golput. Oke? Oke. Oke, itu view friend yang pengen kita sampaikan. Jadi obrolan ini memang kaditu kadieu gitunya, kalau bahasa Sundanya mah nanti cari translate-nya di bawah ini. Tapi mudah-mudahan dari obrolan ini bisa sedikit mencerahkan teman-teman dalam menentukan siapa yang akan menjadi pilihan teman-teman. Itu aja mungkin dari kami, dan terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Ya, Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.